Oke, teman-teman semuanya. Beberapa waktu yang lalu ya, saya sudah bikin demonstrasi terkait sebuah workflow automation yang waktu itu case-nya adalah membuat sebuah postingan WordPress otomatis berdasarkan data di Google Trend ya. Kemudian kita juga ngambil data tambahan dari Wikipedia. Dan waktu itu kita integrasikan workflow-nya dengan Google Gemini. Nah, di video ini kita mau demonstrasikan lagi salah satu workflow automation yang case-nya sekarang berbeda ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya sebuah job application form. Di sini contohnya untuk intermediate backend engineer. Idenya adalah ketika nanti ada kandidat yang meng-apply ke lowongan kerja ini, nah dia akan secara otomatis dilakukan screening ya terhadap resume-nya, kemudian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah kita setup di sini itu berdasarkan kriteria yang sudah kita setup di sebuah spreadsheet ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya nama pekerjaannya, kemudian deskripsinya, kemudian apa aja yang harus dimiliki oleh kandidatnya, kemudian apa aja yang menjadi nilai tambah dan juga responsibility atau job desk-nya ya. Kemudian untuk data-data yang disubmit nanti akan kita tampung ke sebuah sheet juga yang namanya di sini form response 1. Nah, di sini kalau misalkan kita cek di belakang itu ada tambahan kolom ya. Yang di sini untuk AI recommendation dan juga AI overall note. Jadi ketika si kandidat ini direkomendasikan oleh AI, maka di sini akan bernilai recommended ya. Kalau tidak direkomendasikan maka dia not recommended, dan juga nanti akan ada tambahan ya untuk catatan dari AI-nya. Di workflow automation kali ini kita akan memanfaatkan RAG juga ya, teman-teman. Jadi nanti job information dan juga resume yang diupload sama kandidat itu akan disimpan ke dalam vector store yang nanti kita manfaatkan untuk tools si AI agent-nya untuk melakukan penilaian atau screening-nya. Oke, sekarang kita coba cek jalankan ya, teman-teman. Nah, di sini saya mau isi dulu formulirnya. Saya sudah punya contoh isinya ya, teman-teman. Jadi kita copy aja. Di sini kita pilih resume. Kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sekarang kita sudah selesai ya isi semua kolom pertanyaan dan juga kolom-kolom lainnya. Di sini sekarang kita coba submit. Setelah itu kita tunggu dulu. Kemudian kita akan coba cek di workflow kita ya. Di sini bagian execution. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, ada sebuah execution yang sedang jalan. Kita tunggu aja. Oke, eksekusinya berhasil ya, teman-teman. Semua node-nya nggak ada yang error. Nah, sekarang kita akan cek data yang sudah di screening ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman cek ada satu data baru ya, sesuai sama apa yang saya masukkan tadi. Kemudian di sini AI recommendation-nya adalah recommended dan juga ada catatan dari AI-nya. Nah, ini adalah catatan contohnya ya, teman-teman. Oke, berikutnya kita coba untuk data yang nggak valid ya. Di sini saya juga sudah siapkan datanya. Jadi kita coba kembali ke formulirnya. Kemudian saya isikan dengan data yang berbeda.
Oke, sekarang semua pertanyaannya dan juga kolom-kolom lainnya sudah saya isi ya. Namun dengan data yang nggak sesuai dengan kriteria pekerjaannya. Nah, kita coba submit, kemudian kita tunggu. Kita coba balik ke eksekusi. Oke, di sini ada satu execution lagi yang sedang jalan. Oke teman-teman, untuk eksekusinya ini sudah berhasil juga ya. Sekarang kalau misalkan kita periksa, nah di sini ada satu data baru lagi yang namanya Andreas Marwati ya. Kemudian kita coba lihat recommendation-nya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk data yang nggak sesuai sama kriteria, maka AI-nya akan tidak merekomendasikan. Dan juga kalau misalkan kita lihat catatannya, nah di sini dia bilang dia experience-nya nggak ada untuk back-end programming, kemudian responsnya juga nggak sesuai ya sama apa yang diharapkan. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk preview workflow-nya. Nah, sekarang kita coba jelaskan bagian workflow-nya untuk masing-masing node-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya coba ke bagian editor. Kemudian kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada trigger, kemudian application form processing, ada juga job information processing, terus merge flow, embedding sama AI agent dan terakhir itu adalah set recommendation. Nah, kita coba ke trigger dulu. Nah, jadi untuk trigger node di sini saya menggunakan spreadsheet trigger ya, yang dia akan trigger setiap menit untuk data yang baru. Di sini ada row edit. Nah, setelah itu ketika dia di-trigger, maka flow-nya akan saya bagi menjadi dua. Nah, kita coba ke bagian yang bawah dulu. Di sini job information processing. Nah, di sini saya menggunakan spreadsheet node lagi, tapi di sini saya menggunakan perintahnya untuk get row ya, atau mengambil data job information. Ini akan mengambil data yang ada di spreadsheet job information tadi. Kemudian untuk data job information-nya di sini saya sederhanakan ya jadi teks semuanya. Nah, perubahan format ini jadi flat ya atau teks aja. Ini tuh agar sesuai dengan vector store-nya ya, teman-teman. Maka dari itu setelah datanya di reformat lagi, di sini akan saya masukkan ke vector store. Di sini saya menggunakan simple vector store yang datanya sebenarnya disimpan di memori aja. Kemudian operation mode-nya di sini insert document. Nah, selain itu saya juga menggunakan data loader ya. Di sini tipenya JSON karena memang datanya tadi bentuknya teks saja. Kemudian itu untuk job information ya. Sekarang kita ke bagian atas. Nah, di sini flow-nya saya bagi menjadi dua lagi ya, teman-teman. Untuk pertama itu ada map form data. Nah, form data yang dari si spreadsheet tadi akan saya format menjadi data yang lebih terstruktur ya untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, setelah diformat, di sini saya menggunakan Node untuk mendownload file resume dari Google Drive. Ini berdasarkan URL yang sudah disimpan ya ke dalam data formulirnya tadi. Setelah itu data dari Google Drive akan saya simpan ke dalam vector store lagi. Nah, di sini saya menggunakan metodenya insert document. Kemudian kita juga menggunakan data loader ya. Nah, kalau tadi sebelumnya kita menggunakan JSON untuk tipe datanya, sekarang di sini saya menggunakan binary karena datanya berupa file ya, teman-teman. Setelah itu kita ke bagian merge flow. Nah, di sini sebenarnya untuk menggabungkan 3 buah flow yang sudah kita pecah tadi menjadi satu. Nah, tujuannya agar semua flow ini nanti akan harus selesai dulu baru dilanjut ke flow berikutnya. Nah, berikutnya flow-nya adalah masuk ke AI agent ya. Di sini saya menggunakan node-nya AI agent. Kemudian saya bikin sebuah prompt yang cukup sederhana ya, teman-teman. Di sini saya mendeskripsikan apa aja yang perlu dikerjakan. Di sini saya masukkan data dari pelamarnya, kemudian
Saya kasih tahu RAG tools-nya apa aja, kemudian gimana cara menggunakannya, dan juga apa aja rules-nya. Kemudian saya juga tambahkan evaluation logic dan output yang ingin saya minta ya dari si AI-nya. Oke, berikutnya kita coba cek ke bagian bawah. Nah, di sini saya menggunakan output parser node ya, teman-teman. Di sini tujuannya sih supaya memastikan aja output dari AI agent-nya itu sesuai sama yang saya inginkan. Di sini saya beri contoh JSON-nya ya. Di sini ada recommendation sama overall node. Kemudian di sini juga saya centang untuk auto fix format. Jadi nanti kalau misalkan AI-nya menghasilkan format yang nggak sesuai, dia akan otomatis minta AI buat benerin. Oke, berikutnya di sini saya menggunakan chat model. Ya, di sini saya menggunakan Gemini sama seperti workflow sebelumnya. Untuk model yang saya gunakan di sini adalah Gemini 2.5 Flash. Kemudian kita lanjut ya ke bagian ini dulu. Nah, di sini ada beberapa tools buat embedding ya. Di sini ada query resume data tools, kemudian query job data tools yang semuanya akan terkoneksi dengan modelnya Gemini embedding. Ini juga yang digunakan di bagian vector store untuk resume dan juga job information ya, teman-teman. Oke, setelah itu dari AI agent flow-nya akan kita lanjutkan ke set recommendation. Nah, di bagian set recommendation ini sebenarnya sederhana banget ya. Kita menggunakan node spreadsheet yang di dalamnya kita akan melakukan aksi update row ya di sini. Nah, update row-nya akan berdasarkan kolom yang di sini saya menggunakan preferred work email. Kemudian data emailnya saya ambil dari data form yang sudah kita format di sini. Work email ini ya, teman-teman. Oke, setelah itu udah, sebenarnya cuma sampai itu aja ya. Di sini saya terapkan workflow yang sangat sederhana dan belum ada error handlingnya dan juga retry-nya dan lain-lain ya. Tapi di sini idenya adalah gimana caranya supaya si data aplikannya atau data pelamarnya itu akan bisa di screening otomatis sama AI. Dari sini kalau misalkan teman-teman mau bikin workflow yang sama ya, teman-teman bisa tambahkan nanti error handlingnya atau juga gimana mekanisme ketika ada sesuatu yang gagal kayak gitu. Oke, itu aja sih teman-teman untuk workflow-nya ya. Di sini cukup sederhana dan juga nggak ada coding-coding yang begitu rumit ya karena kita menggunakan workflow automation tool dari N8N. Nah, teman-teman nanti bisa coba sendiri ya bikin workflow-nya. Nanti akan saya share workflow ini di kolom deskripsi di video ini. Thank you untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.